Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semua? Sehat, Pak. Semoga sehat, Pak. Kurang sehat ya Yusuf, semoga kedepannya bakal lebih sehat. Nah, amin ya rabbal alamin. Nah, Anda semuanya pada kesempatan kali ini kita akan kembali nih belajar masalah ekonomi, mata pelajaran ekonomi, di mana pada kesempatan kali ini kita tidak hanya belajar, namun kita bakalan sekaligus keliling dunia, namun secara virtual. Nah, mungkin baru pada saat ini kita hanya melakukan pembelajaran secara virtual, dan insya Allah kedepannya kita bisa bersama-sama datang ke suatu negara-negara dan menjelajahi negara tersebut. Amin. Amin ya rabbal alamin. Nah, sebelum kita memulai nih pembelajaran kita, Bapak akan cek dulu kehadiran. Mohon maaf sebelumnya, mungkin bisa dulu kita kelas menyiapkan, karena berdoa itu akan menjadi memperlancar kita dalam melakukan proses pembelajaran. Kepada kita dipersilakan. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Oke, terima kasih Ega selaku ketua. Nah, Bapak akan cek nih kehadiran Anda semuanya. Yang pertama ada Kamila Vandora, Hadir, Pak. hadir, Arya Widajar, Anissa Putri Tabi, Hadir, Pak. Mimi Filma Herita, Hadir, Pak. Ega Permana Tanjung, Benar, Pak. Nur Fadila Arvino, Hadir, Pak. dan Yusuf Abisena. Oke, mantap sih anak Bapak bisa datang semuanya dan lengkap. Oke, sebelum memulai pembelajaran, bahwasannya pada pertemuan kali ini kita akan masih lanjut membahas mengenai yaitu sistem ekonomi. Namun kita akan fokus pada pertemuan kedua ini, kita akan membahas mengenai apa sih sistem ekonomi liberal dan bagaimana implementasinya terhadap negara-negara di dunia. Nah, sebelum itu mungkin kali ini pembelajaran akan sedikit beda, di mana kita akan berkeliling dunia dengan virtual, melihat keanekaragaman negara-negara dengan sistem-sistem ekonomi yang dianutnya. Nah, sebelum itu mungkin ini dapat jadi motivasi nih buat kita semua. Mungkin sekarang kita cuma bisa secara virtual melihat gambarnya ataupun belajar sama Bapak secara menggunakan infocus. Mungkin kedepannya Anda semua bisa berkuliah atau melakukan pekerjaan atau bertempat tinggal ataupun sekaligus holiday di negara-negara yang akan kita kunjungi hari ini. Amin. Oke, selanjutnya sebelum itu Bapak masih mengingatkan kembali bahwasanya tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama tentunya yaitu mencapai atau memahami, mengamalkan sikap-sikap yang sudah dijelaskan dalam kompetensi inti. Di mana kompetensi inti kita yaitu ada 4, yaitu menghayati, mengamalkan, memahami dan menerapkan, dan juga keterampilan menyajikan. Selain itu, tujuan pembelajaran berikutnya itu adalah menjelaskan pengertian ekonomi, sistem ekonomi secara garis umum, dan juga menjelaskan macam-macam sistem ekonomi dengan menganalisis kelebihan dan juga kekurangannya masing-masing. Oke, pembelajaran kali ini akan bersumber menggunakan buku ekonomi yang dicetak oleh penerbit Erlangga, yaitu dari karyangan Endang Mulyani. Mungkin Bapak PDF sudah kirimkan di grup Ananda semua, bisa dicek melalui ponselnya masing-masing. Selain itu kita juga akan menggunakan sumber-sumber lain yang sekiranya relevan dan juga memiliki kaitan dengan pembelajaran yang akan kita lakukan kali ini. Dan di samping itu Bapak mengharapkan semuanya Anda partisipatif yang baik dalam memberikan pendapat, argumen ataupun memberikan ide-idenya terhadap pembelajaran kita, sekaligus mengembangkan kemampuan kita semua dalam berbicara, mengobservasi, analisis dan lain sebagainya. Oke, kita mulai pembelajaran kita. Sebelumnya Bapak mengingatkan lagi pembelajaran minggu yang lalu. Mungkin ada yang tahu Pak, ada berapa sistem ekonomi yang dianut di seluruh negara di seluruh dunia? Ada berapa Anda semuanya? Ayo tunjuk tangan. Ada 4, Pak. Oke, guys, silakan sebutkan yang pertama. Tradisional, sosialis, Pancasila. Satu lagi. Oke, terima kasih ya Gab. 3 sudah cukup. Oke, silakan Arya. Ada liberal, sosialis, kapitalis, Tradisional. Oke, ada lagi pendapat lainnya? Menurut saya sistem ekonomi itu dari Bapak. Pertama sistem ekonomi tradisional, kedua sistem ekonomi komando, yang ketiga sistem ekonomi liberal, sistem keempat sistem ekonomi campuran, yang kelima sistem ekonomi sosial. Oke, banyak sekali ya pendapatnya. Nah, sebelum kita memasuki macam-macam sistem perekonomian tersebut, alangkah baiknya kita mengetahui apa itu sistem ekonomi. Nah, mungkin bisa dibaca melalui media pembelajaran kita, yaitu sistem ekonomi adalah susunan unsur-unsur ekonomi
yang saling berhubungan dan bekerja untuk memecahkan masalah ekonomi serta mencapai tujuan tertentu. Jadi sistem ekonomi ini digunakan dan diterapkan di masing-masing negara untuk memperkuat gimana sih stabilitas ekonomi negara tersebut dan bagaimana negara tersebut menanggapi masalah-masalah ekonomi yang muncul di negaranya. Nah, tadi ini ada banyak pendapat mengenai sistem ekonomi, jenis-jenis sistem ekonomi. Ada yang bilang 3, 4, dan 5. Dan nyatanya bahwasannya sistem ekonomi itu terdiri dari 4. Yang pertama itu sistem ekonomi tradisional, yang kedua komando, yang ketiga liberal dan campuran. Oke, yang pertama itu tradisional, yaitu di mana daerah-daerah terpencil dan pedalaman. Maksudnya di sini bahwasannya sistem ekonomi ini hanya berlaku di daerah-daerah terpencil dan sudah tidak diimplementasikan lagi oleh negara-negara di dunia. Nah, di sini Bapak membuat you can describe the topic of the section here. Kenapa Bapak kosongkan? Karena di sini Bapak ingin memberikan waktu kepada Ananda semua untuk mencari informasi di berbagai sumber yang telah Bapak kirimkan dan juga sumber yang Ananda cari mengenai apa sih sistem ekonomi komando, campuran, dan liberal. Cukup memberikan secara garis besar. Bapak beri waktu selama 2 menit. Ingat Ananda bahwasanya ketika Ananda berani tampil akan dinilai tak hanya pengetahuan, sikap, dan juga kognitif Ananda sekalian. Tersisa 30 detik lagi Nan. Oke, waktunya habis. Mungkin bisa kita pilih yang pertama yaitu yang kedua, yaitu komando. Ada yang berani untuk menyampaikan pendapatnya apa sih sistem ekonomi komando? Silakan, Nur. Menurut saya, berdasarkan artikel yang saya baca, sistem ekonomi komando merupakan sistem di mana pemerintah memiliki kuasa penuh atau dominan terhadap kegiatan ekonomi negaranya. Oke, terima kasih Nur. Beri aplaus untuk temannya, temannya. Oke, benar sekali bahwasanya komando itu sistem yang memberikan wewenang kepada pemerintah negara untuk mengatur semua sistem perekonomian dan tanpa campur tangan dari pihak masyarakat atau swasta. Oke, yang berikutnya ketiga itu liberal. Ada yang ingin menyampaikan pendapatnya Nanda? Oke, Yusuf silakan. Oke, sistem ekonomi liberal adalah sistem di mana negara memberikan kebebasan pada setiap orang untuk melakukan kegiatan ekonomi. Oke, benar sekali Yusuf. Tepuk tangan buat Yusuf. Ananda. Sistem ekonomi liberal ini memberikan kebebasan kepada pihak-pihak swasta dan juga masyarakat untuk melakukan kegiatan perekonomian dan tanpa campur tangan atau intervensi dari pemerintah negara. Dan yang terakhir yaitu campuran. Nah, mungkin ada yang bisa memberikan pendapatnya mengenai campuran? Silakan Ega. Jadi sistem ekonomi campuran itu menggabungkan antara sistem ekonomi tradisional, sistem ekonomi liberal dengan sistem ekonomi komando, Pak. Oke, benar sekali Ega. Itu di mana sistem campuran mempercampur antara sistem ekonomi komando dengan liberal. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan menuju airport atau bandara untuk melihat salah satu sistem ekonomi yang kita bahas sekarang adalah liberal. Mungkin sebelum kita menuju negara pertama, Bapak ingin bertanya, sekiranya sistem ekonomi liberal diterapkan di negara-negara mana saja? Ada yang bisa menjawab? Negara-negara mana saja yang menggunakan sistem liberal? Inggris, lagi apa? Jerman, Pak. Jerman, ada lagi ya Nanda? Oke, kita langsung saja melihat. Oke, kita akan menuju ke salah satu negara, Bapak kasih clue ya.
negara itu terkenal dengan julukan Paman Sam? Amerika. Oke, Amerika Serikat. Kita akan menuju ke Amerika Serikat. Benar sekali. Ya. Amerika Serikat terkenal dengan negara adidaya dan juga perekonomian yang cukup sangat baik di dunia, di mana perekonomian ini menganut sistem ekonomi liberal. Nah, di Amerika persaingan dalam perekonomian diatur secara bebas. Bebas maksudnya gimana sih, Pak? Nah, bebas di sini bukan berarti bebas dalam hal yang negatif ya, tapi di sini adalah setiap masyarakat bebas menciptakan lapangan pekerjaan atau memberikan kesempatan dalam membuka lowongan pekerjaan dan juga mengembangkan usahanya. Nah, selain itu di Amerika ini mall dan tempat pembelanjaan di negara Amerika ini, di mana tiap-tiap toko atau store-nya diberikan kebebasan dalam menentukan diskon. Gimana sih maksudnya? Nah, maksudnya begini Nanda. Di Amerika Serikat, diskon yang ditetapkan antara satu toko dengan toko yang lainnya itu berbeda. Nah, toko satu berhak menetapkan diskon sebesar 30%, sedangkan toko kedua berhak menciptakan atau menetapkan diskon sebesar 40%. Begitu juga dengan toko-toko lainnya. 35%, 30%, dan 40%. Nah, selanjutnya diskon ini terdapat yang besar dan kecil. Hal ini menandakan bahwasanya dalam Amerika Serikat sistem ekonomi ini liberal ini ciri-cirinya adalah yang pertama adanya kebebasan. Kebebasan itu dapat memberikan adanya perbedaan baik besar dan kecilnya suatu kegiatan perekonomian. Nah, selain itu ciri-ciri berikutnya itu masyarakat Amerika Serikat ini melakukan kegiatan ekonomi dengan tujuan untuk memperoleh laba yang sebesar-besarnya. Karena tadi pihaknya sektornya itu pribadi atau private, swasta, tujuannya adalah untuk memperkaya diri mereka, untuk memberikan keuntungan yang banyak bagi dirinya. Oke, dari Amerika tersebut mungkin ada pertanyaan atau Ananda yang memberikan tanggapan atau saran atau memberikan sedikit pemahaman lebih, Pak, gimana sih Pak ini atau bagaimana? Pertanyaan, silakan Ananda. Sebelum kita menuju ke negara kedua. Cukup? Oke. Kita lanjutkan ke negara kedua. Kita akan mengunjungi salah satu negara di benua biru. Sekiranya ada yang tahu? Negara apakah? Inggris, benua biru di Eropa. Eropa. Pastinya di Eropa. Inggris. Inggris. Oke, clue berikutnya negara ini terkenal dengan masyarakat yang mengkonsumsi kentang sebagai kebutuhan pokoknya. Kentang. Prancis, Apakah Prancis? Prancis roti. Kentang. Kentang sebagai makanan pokoknya. Ayo, sedikit. Italia. Italia? Ya. Yakin? Ya. Kita coba lihat. selanjutnya Yaitu Jerman. Nah, kita akan menuju Jerman. Nah, ini salah satu bangunan landmark dari Jerman. Dan insya Allah kita akan berkumpul di situ untuk holiday ke depannya. Oke, sebelumnya kita melihat nih bagaimana sih pasar yang ada di Jerman. Karena Jerman juga terkenal dengan pasar tradisionalnya yang cukup modern. Oke, nah di Jerman setiap harga dan barang yang ada di pasar sudah ditentukan oleh permintaan dan penawaran yang dilakukan secara bebas. Hal itu menandakan bahwasanya harga terhadap tomat, blueberry, bawang putih, dan lain sebagainya tidak ditetapkan oleh pemerintah. Jadi yang menetapkan adalah bagaimana sistematika pasar berdasarkan permintaan dan penawaran dari siapa? Konsumen. Dari konsumen. Konsumen merupakan pelaku ekonomi. Oke, lanjut. Selain itu di Jerman hak perseorangan diakui. Nah, sangat sama dibandingkan di Amerika, di mana hak perseorangan, hak membangun tokonya masing-masing atau menciptakan mall atau membuka peluang usaha. Di Jerman, setiap orang berhak melakukan kegiatan perekonomian dan tanpa adanya campur tangan dari pemerintah. Hal ini tentu menjadi salah satu ciri dari negara yang menerapkan sistem ekonomi secara liberal. Lanjut, dan di sini perekonomian diatur oleh mekanisme pasar.
Jadi tidak adanya sistem bagaimana sih pemerintah menetapkan harga, bagaimana pemerintah menetapkan diskon atau subsidi. Nah, di sini semua perekonomian diatur berdasarkan bagaimana sistematika dan mekanisme pasarnya. Oke, mungkin ada yang memberikan tanggapan atau memberikan penambahan mengenai Jerman. Cukup? Oke, lanjut. Kita akan menuju ke negara ketiga, negara terakhir. Negara ini terletak di benua Asia. Kira-kira negara Asia yang menerapkan sistem ekonomi liberal? Di mana? Singapura. Ada lagi? Jepang. Jepang. Oke, cluenya negara ini terkenal dengan bunga sakuranya. Ya, Jepang. Ibu. Oke, cukup jauh perjalanan dari benua Eropa ke benua Asia. Nah, oke, pesawatnya numpang sebentar. Oke, di Jepang semua aktivitas perekonomian dilakukan oleh pihak swasta ataupun perorangan. Nah, mungkin Ananda tahu bahwasanya perusahaan-perusahaan besar di Jepang apa-apa saja yang Ananda ketahui. Apa? Honda lagi. Sandal Jepang. Sandal Jepang lagi. Yamaha. Ajinomoto. Skincare. Mitsubishi. Glico. Bandai Namco. Wah, dan lain sebagainya. Wah, banyak ya pengetahuannya. Nah, di mana pihak swasta semuanya itu adalah bukan BUMN, melainkan itu adalah BUMS, yaitu badan usaha milik swasta. Jadi perusahaan-perusahaan besar itu bukanlah milik pemerintah Jepang, tetapi mereka milik pribadi. Nah, di sini pemerintah di Jepang tidak melakukan intervensi dalam pasar. Seperti yang Bapak bilang tadi, bahwasanya pemerintah tidak ikut campur dalam menetapkan bagaimana sih mekanisme pasar, bagaimana harga, dan juga bagaimana sistem perekonomian di negara Jepang. Oke. Selain itu, perusahaan-perusahaan besar di Jepang mempunyai alat produksi sendiri. Nah, seperti yang kita ketahui, perusahaan-perusahaan di Jepang itu banyak. Contoh jadi saja Yakult. Yakult itu diproduksi di Jepang dengan alat-alat modern yang dimiliki oleh bukan Jepang, tapi si perusahaan, karena semua kegiatan perekonomian merupakan milik pribadi pihak swasta. Jadi di situ semua alat-alat ini merupakan milik swasta atau milik perusahaan yang memiliki kekuatan untuk mengatur sendiri bagaimana perekonomian yang akan dijalaninya. Nah, di samping itu Jepang ini juga memberikan kebebasan bagi kita, sehingga adanya modernisasi dan juga beberapa kegiatan dilakukan di Jepang secara modern. Teknologinya banyak, melimpah, namun tidak ada intervensi dari pemerintahnya. Oke, dari tiga negara tadi, mungkin ada yang dapat menyimpulkan apa saja ciri-ciri dan sistem perekonomian liberal. Silakan Arya. Yang pertama itu tidak adanya intervensi dari pemerintah. Kemudian diberikan kebebasan kepada pihak swasta atau individu. Kemudian dari harga ditentukan oleh interaksi di pasaran. Oke, benar sekali Arya. Berikan aplaus buat Arya Ananda. Oke, ada pendapat lainnya? Hak milik pribadi diakui. Hak milik pribadi diakui. Oke. Nah, dari situ dapat kita ketahui bahwasanya negara yang menerapkan sistem ekonomi liberal adalah Amerika Serikat, Jerman, Jepang. Selain itu ada negara lain yaitu oke, Inggris, Brazil, apa ini? Belanda dan juga Singapura. Nah, bahkan negara tetangga kita Singapura yang kecil dibandingkan Pulau Sumatera juga menerapkan sistem perekonomian secara liberal. Oke, kita masuk berikutnya itu gimana sih kelebihan sistem ekonomi liberal? Nah, dari ciri-ciri yang telah disampaikan tadi, tentunya saja sistem ekonomi liberal ini memberikan kelebihan atau manfaat bagi negara yang mengimplementasikannya. Kelebihan yang pertama adalah dapat menumbuhkan inisiatif dan kreasi masyarakat dalam mengatur kegiatan ekonomi. Mengapa demikian? Ada yang bisa menjelaskan mengapa kreativitas masyarakat terdorong ketika kita menerapkan sistem ekonomi liberal? Ya, Silakan Ega. karena adanya kebebasan individu tadi Pak. Oke. Karena adanya kebebasan individu, jadi
masyarakat akan lebih kreativitas. Benar? Benarkah begitu, Mila? Benar, Pak. Oke. Dan juga karena ada perkembangan teknologi. Oke, benar sekali. Bahwasanya dengan adanya kebebasan bagi individu, maka individu akan terus mendorong dirinya memperoleh skill dan juga menciptakan hal-hal yang baru yang tentu memberikan kreativitas dan meningkatkan ide-ide baru dalam melakukan kegiatan perekonomian. Nah, yang kedua, setiap individu bebas memiliki sumber-sumber produksi. Ketika seorang individu memiliki sumber produksi yang bebas, maka dia akan tentu saja memberikan dampak yang lebih terhadap proses produksi yang dilakukannya. Namun, di balik kelebihan pasti ada kelemahan atau kekurangan. Sistem ekonomi liberal ini juga memiliki beberapa kekurangan atau kelemahan. Yang pertama, munculnya ketimpangan, mohon maaf itu bukan keseimbangan, melainkan adanya dinamika sosial. Dinamika sosial akibat ketimpangan pendapatan. Nah, mengapa demikian? Ada yang mengetahui mengapa timbulnya dinamika sosial atau munculnya perbedaan di masyarakat? Kasta, apalagi? Uang dan status. Oke, benar sekali. Selanjutnya, adanya kebebasan sehingga memudahkan untuk disalahgunakan oleh pihak yang kuat. Nah, yang kuat bakalan mengintervensi yang lemah sehingga masyarakat yang miskin, kekurangan modal, tidak berpendidikan tinggi, tidak akan memiliki pekerjaan yang layak. Mereka akan tetap menjadi buruh dan menjadi tenaga kerja rendahan untuk pihak-pihak yang memiliki modal yang besar. Oke, Bapak rasa sekian untuk penjelasan materinya. Nah, untuk kedepannya Ananda akan dibentuk berdasarkan kelompok, di mana masing-masing kelompok akan melakukan sedikit observasi dan juga analisis mengenai pertanyaan, yaitu apakah sistem ekonomi ini dapat diterapkan di Indonesia. Untuk pembagian kelompoknya bisa dimulai dengan menghitung secara dari 1 hingga 3. Dimulai dari 0. 1, 2, 3. 2, 1, oke. Oke, masing-masing kelompok harus memberikan bagaimana sistem ekonomi ini dapat diterapkan di Indonesia atau tidak. Nah, tugasnya dapat diketik ataupun ditulis tangan menggunakan folio dan dikumpul kepada Bapak selama di pekan 1 minggu lagi atau pekan berikutnya. Nah, di tugasnya wajib mencantumkan referensi atau sumber sehingga dapat memberikan bukti yang akurat dan juga keakuratan dari data-data yang Ananda berikan. Oke. Sekiranya mungkin hanya itu untuk pembelajaran kita hari ini. Mungkin ada yang dapat menyimpulkan sebelum Bapak menutup pembelajaran. Apakah ada yang dapat menyimpulkan bagaimana sistem ekonomi liberal yang telah kita pelajari? Ini silakan. Silakan. Sistem ekonomi liberal adalah sistem yang tidak terikat oleh pemerintah dan diberi kebebasan oleh semua pihak untuk dapat berusaha, memiliki usaha. Oke, ada lagi yang ada yang memberikan rangkuman? Oke, benar sekali bahwasanya sistem ekonomi liberal adalah sistem ekonomi yang memberikan kebebasan bagi masyarakat atau pihak swasta untuk melakukan kegiatan perekonomiannya secara mandiri. Oke, sekali lagi Bapak ingatkan bahwasanya tugasnya akan dikumpul 1 minggu lagi. Baik, perhatikan bagaimana penulisannya, sumber-sumber referensinya, dan juga Bapak harapkan Anda semuanya kembali mencatat di buku catatan Ananda sehingga untuk dapat mempelajari atau memahami lebih lanjut mengenai materi sistem liberal ini. Nah, di minggu berikutnya kita akan masuk minggu ketiga dan kita akan membahas sistem ekonomi yang ketiga atau berikutnya itu sistem ekonomi komando. Jadi harap baca kembali sumber-sumber buku yang telah diberikan dan juga mencatat terlebih dahulu di rumah sehingga ketika memberikan pembelajaran dapat lebih mudah dipahami. Oke. Mungkin itu untuk pembelajaran kita hari ini.
Semangat terus untuk menjalani aktivitasnya, jangan lupa belajar. Semoga menjadi sukses ke depannya. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.